Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8? Semoga sehat terus ya. Tetap semangat walaupun kalian harus belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita kembali bisa bertatap muka seperti biasa. Oke teman-teman, sebenarnya materi ini sudah dijelaskan oleh Pak Pri selama 2 kali pertemuan. Tapi kali ini Ibu akan memberikan review supaya kalian bisa lebih paham tentang materi mobilitas sosial ini. Gimana nih? Setuju kan ya? Oke, kalau gitu kita mulai aja. Nah, yang pertama nih teman-teman, yang harus kalian pahami adalah pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri. Kalau kalian mendengar kata mobilitas sosial, yang terbersit di benak kalian itu apa sih? Bener, mobil. Mobil itu apa ya? Mobil itu kan kendaraan gitu. Kendaraan itu bergerak. Nah, mobilitas itu juga sama aja, artinya bergerak, berpindah. Nah, kalau mobilitas sosial, karena ada sosialnya nih, sosial itu kan artinya masyarakat gitu ya. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan. Apa yang berpindah? Status sosialnya. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain dalam sebuah masyarakat. Sementara status sosial itu apa ya? Status sosial itu kedudukan sosial, teman-teman. Artinya seseorang dilihat dari kedudukannya dalam masyarakat itu. Entah itu dari pendidikan, dari ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh nih, kalau dari pendidikan, status sosial kalian sekarang kan adalah pelajar MTS kelas 8. Nah, itu status sosial, teman-teman. Nah, sampai di sini paham nggak nih mobilitas sosial itu apa? Nah, itu ya, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial dari satu status ke status yang lain. Dari kelas 8 MTS ke kelas 9 MTS. Dari siswa MTS ke siswa aliyah, begitu seterusnya. Nah, itu namanya mobilitas sosial. Oke, Ibu rasa paham ya? Next kita lanjut berikutnya. Oh ya, bisa nggak manusia itu menghentikan proses sosial? Menurut kalian gimana? Gini ya, selama manusia itu hidup, manusia itu tidak akan mampu menghentikan proses mobilitas sosial yang terjadi pada dirinya. Karena sejatinya nih, kita itu akan terus mengalami pergerakan, perpindahan dari status satu ke status yang lain. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah mengupayakan agar perpindahan status sosial kita itu nantinya ke arah yang positif gitu. Jadi, kalau status sosialnya itu berbentuk vertikal, maka kita harus mengupayakan perpindahan status sosial kita ke arah vertikal naik, bukan vertikal turun. Contoh nih, misalnya sekarang kalian kelas 8. Harusnya ketika kalian mengalami proses mobilitas sosial dalam kehidupan kalian nanti, kalian akan mengalami perpindahan dari kelas 8 ke kelas 9. Gitu kan? Nah, normalnya tuh seperti itu tuh. Tapi, kalau misalnya kalian males belajar, jarang hadir ketika proses pembelajaran, terus tidak taat pada aturan sekolah. Nah, bisa jadi itu tidak akan terjadi gitu. Artinya bisa saja harusnya kalian itu naik ke kelas 9, tapi nggak naik ke kelas 9 karena tadi tidak memenuhi syarat-syarat kenaikan. Nah, kalau itu yang terjadi gimana? Tetap aja proses mobilitas sosial, teman-teman. Cuma permasalahannya mobilitas sosial yang terjadi itu adalah mobilitas sosial vertikal turun. Negatif dia. Nah, jadi intinya selama kita ini hidup ya, proses mobilitas sosial itu pasti akan terjadi. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bagaimana kalian berupaya supaya
Yang kalian lakukan itu nanti berdampak positif, tidak hanya pada diri kalian sendiri, tapi pada orang-orang yang ada di sekitar kalian, juga pada lingkungan kalian. Sepakat ya? Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, berikut ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Ada 3 teman-teman. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Kalau kalian mendengar kata vertikal, ingat saja sebuah garis lurus yang berdiri tegak ya. Nah, apa sih mobilitas sosial vertikal? Yaitu perpindahan status sosial yang tidak sederajat. Terbagi 2 lagi teman-teman. Yang pertama vertikal naik, yang kedua vertikal turun. Kalau vertikal naik nih, terjadi perubahan sosial dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh dari kelas 7 ke kelas 8, seperti itu. Nah, kalau vertikal turun, sebaliknya, dari status sosial tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Misalnya yang awalnya pelajar, terus berhenti sekolah, menjadi statusnya tidak pelajar lagi. Nah, gitu. Mobilitas sosial yang kedua ini horizontal. Nah, kalau mendengar kata-kata horizontal itu ingat aja garis lurus yang mendatar. Nah, jadi artinya mobilitas sosial horizontal itu adalah perpindahan status sosial yang sederajat. Jadi kedudukan sosialnya itu tidak berubah. Jadi merubahnya hanya biasanya tempat atau jenis pekerjaannya, tapi secara status sosial sama aja. Contohnya, misalnya awalnya bapak ini adalah supir truk tuh. Nah, karena suka kesana kemari, akhirnya beliau memutuskan supaya di tempat aja gimana ya supaya nggak kesana kemari. Akhirnya beliau menjadi supir ojol, jadi nggak perlu keluar kota, cuma ada di dalam kota aja. Tapi sama-sama supir. Nah, itu namanya horizontal. Yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Kalau mobilitas sosial lateral ini teman-teman, perpindahan penduduk nih dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau dia pindah terus nggak balik lagi namanya permanen. Kalau dia pindah terus kembali lagi ke tempat asalnya, itu namanya tidak permanen. Gitu ya. Kalau nanti belum paham juga, bisa deh kalian komen atau japri ke ibu. Baiklah, kita lanjutkan. Teman-teman, ini ada gambar nih. Coba kalian amati dengan seksama. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa ya? Tuh, bagi yang sudah tahu gambar ini menceritakan tentang apa, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Nanti komentar yang menurut ibu pas, itu akan mendapatkan nilai tambahan. Oke ya teman-teman, kita ke gambar berikutnya. Nah, coba kalian amati juga gambar berikut ini. Ini ada 2 gambar nih. Ini gambar yang menceritakan tentang bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke ya, gambar yang pertama itu menceritakan tentang seorang pelajar yang berubah statusnya menjadi pekerja. Jadi dari pelajar menjadi pekerja. Nah, kira-kira itu bentuk mobilitas sosial yang mana? Betul. Gambar itu menceritakan tentang bentuk mobilitas sosial vertikal naik. Nah, gambar yang di sebelahnya itu ada seorang pekerja nih. Dia udah mapan kayaknya ya. Udah punya jabatan juga kok dilihat dari bajunya tuh. Terus karena sesuatu dan lain hal, ia dipecat nih dari perusahaannya. Mungkin kasus apa kali, akhirnya malah dipenjara. Nah, cerita itu menggambarkan tentang bentuk mobilitas apa. Oke, bener ya.
gambar itu menceritakan tentang mobilitas sosial bentuk vertikal turun. Ya. Dari dua gambar itu bisa nggak membayangkan bagaimana bentuk contoh yang lain? Kalau ibu nanti tanya bentuk vertikal naik seperti apa ya, bentuk vertikal turun seperti apa ya, udah bisa ya ibu rasa ya. Oke, kita ke contoh yang berikutnya. Kalau yang ini nih teman-teman, ini gambar yang menceritakan tentang contoh mobilitas sosial horizontal. Kenapa bisa gitu? Karena ini menceritakan tentang bapak-bapak yang bekerja sebagai buruh bangunan. Cuma bedanya gambar satunya ada di tempat yang satu, di gambar berikutnya itu kayaknya tempatnya berbeda. Cuma pekerjaan bapak itu sama. Gitu. Jadi itu adalah bentuk mobilitas horizontal. Jadi secara status sosial sama aja kedudukannya, sama-sama pekerja, sama-sama buruh gitu, cuma berada di tempat yang berbeda, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti sudah tahu ya, udah bisa nebak ini gambar apa. Iya, ini gambar orang-orang mudik nih, mungkin kayak lebaran gitu, mudik pulang kampung gitu. Nah, ini ternyata mobilitas sosial loh teman-teman. Itu mobilitas sosial lateral. Ini kalau misalnya nih kalian mudik terus nggak balik-balik lagi ke tempat asal kalian, itu namanya mobilitas sosial lateral permanen. Tapi kalau mudiknya cuma beberapa hari aja atau nanti bakal kembali lagi ke tempat asal, itu namanya mobilitas sosial lateral non permanen. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, berikutnya. Baik teman-teman, sepertinya materi review bagian pertama untuk kali ini sudah cukup dulu ya. Nanti kita akan ketemu di bagian yang kedua. Kita akan bahas tentang bagaimana cara terjadinya mobilitas sosial, media-media apa saja yang bisa digunakan, dan kemudian dampak positif serta dampak negatif dari mobilitas sosial itu sendiri. Tapi, ibu juga mau tahu nih, kalian sudah benar-benar paham atau enggak? Nah, untuk itu, ibu akan memberikan kalian evaluasi berupa 2 soal. Simak ya. Yang pertama nih. Yang pertama, setelah tadi ibu jelaskan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, juga pengertiannya. Nah, ibu pengen nih kalian mengingat kembali peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah terjadi pada diri kalian sendiri, pada orang tua atau keluarga atau adik, pokoknya yang terjadi di sekitar kalian yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Ya, tuliskan 5 nih, tuliskan minimal 5 peristiwa yang berhubungan dengan mobilitas sosial, kemudian kelompokkan masing-masingnya ke dalam bentuk mobilitas sosial yang sesuai. Contoh, peristiwa kenaikan kelas 7 ke kelas 8. Nah, bentuk mobilitas sosialnya apa nih? Oh, vertikal naik gitu, seperti itu ya. Tugas pertama. Tugas kedua, menurut kamu bisa tidak jika kita ini nggak usah mengikuti proses mobilitas sosial? Nggak usah aja repot-repot gitu mengikuti mobilitas sosial, bisa nggak? Nah, apapun jawaban kamu, mau bisa atau tidak, tuliskan 5 alasanmu mengapa menjawab itu. Paham ya? Oke, nah 2 tugas itu adalah bentuk evaluasi yang bisa ibu pakai untuk mengukur sejauh mana kamu memahami materi review yang ibu berikan untuk bagian pertama ini. Selamat bekerja teman-teman, selamat belajar, jaga terus kesehatannya, dan terus semangat sekalipun belajar di rumah, karena belajar itu di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Selamat berprestasi teman-teman. Oke, cukup sekian dulu materi review untuk bagian pertama. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada bagian yang kedua di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatannya,
Terima kasih banyak, dan semoga materi ini memberikan banyak manfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.